فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita barakallahu fikum dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Selesai mencuci. Karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang ke-6 dalam pembahasan dianjurkannya meminta dari orang yang bagus suaranya, bagus bacaannya agar membacakan bacaan itu untuk kita. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitab At-Tibyan bab fi adab al-qira'ah fi istiqbali al-qira'ati بالقراءة الطيبة من حسن الصوت. اعلم أن جماعة المسلمين كانوا يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الطيبة الأصوات الحسنة أن يقرأوا لهم وهم يستمعون وهذا متفق على استحبابه وهو عادة الأخيار والمتعبدين وعباد الله الصالحين وهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاري ومسلم. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. يقول الإمام النووي رحمه الله فصل ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف على غير آخرها أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض. Sepantasnya bagi orang yang membaca apabila memulai dari pertengahan surat atau dia berhenti bukan di akhir surat, ayat tabi'a min awalil kalam al-murtabit ba'duhu bi ba'din, agar memulai bacaannya dari awal pembahasan yang masih terikat sebagian dengan yang lainnya. Itu barakallahu fikum. Contoh, dalam surat Hud banyak kisah para nabi. Apabila dia berhenti, maka hendaknya dia berhenti sampai di akhir kisah satu nabi. Sehingga begitu dia mulai melanjutkan bacaannya, kalau dia ruku masuk rakaat berikutnya, atau dia putuskan dikarenakan kesibukannya dia tinggalkan bacaannya, maka dia baca dari awal kisah baru. Dia baca dari awal kisah nabi yang berikutnya. Nah, jangan barakallahu fikum dia berhenti di tengah-tengah. Pak, kalau sekiranya dia berhenti di tengah-tengah dikarenakan darurat, maka barakallahu fikum jangan sambung dari tengah, tapi sambung dari awal kisah sebelumnya. Karena barakallahu fikum kisah itu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat yang akan dia baca. Wa ayyaqifa ala akhiril kalam al-murtabit, dan hendaknya dia berhenti pada akhir dari kalimat-kalimat yang tersambung, pembahasan-pembahasan yang masih tersambung.
Wala yataqayyada bil ahsyar wal ajza, dan jangan dia terikat dengan ahsyar ataupun ajza. Jangan dia terikat dengan rubu' usyur atau nisful usyur atau satu juz, 1/2 juz. Jangan terikat dengan harus berhenti pada setiap potongan-potongan 1 juz. Artinya barakallahu fikum 10 halaman. Jangan juga dengan harus berhenti pada setiap setengah juz. Bukan 10 halaman, 10 lembar. Atau barakallahu fikum setengah juz dengan artian 5 lembar atau 1/4 juz, 2,5 lembar, tidak. Tapi barakallahu fikum dia akhirkan bacaannya pada akhir pembahasan. Walaupun barakallahu fikum belum sampai juz ataupun setengah juznya. فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبطة. Karena bisa saja kalau diikuti pertengahan mana akhir setiap juz, bisa saja akhir setiap juz itu pada pertengahan pembahasan yang masih tersambung. Kal juz'il ladzi fi qoulihi ta'ala, seperti juz dalam ucapan Allah, wa ma ubarri'u nafsi. Kisahnya Nabi Yusuf. Sebelumnya barakallahu fikum di situ adegan kisah yang menggambarkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam akan dibebaskan. Dan dia telah berhasil menjelaskan bahwasanya dia tidaklah menggoda para wanita. Nah, kemudian pindah juz berikutnya masih sambungan ucapan Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi. Saya sengaja tetap tinggal di penjara, tidak mau cepat-cepat keluar. Tujuannya adalah bukan untuk saya sucikan diri saya. Inna nafsa la'ammaratun bisu, karena pribadi manusia itu memang mengajak kepada yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbi. Sehingga barakallahu fikum kalau kita mulai dari awal juz itu, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak mensucikan diri. Kita akan heran apa maksudnya. Sehingga barakallahu fikum akhiri pembahasan sampai akhir kisah atau akhir potongan kisah sebelum lanjut kepada kisah berikutnya. Yaitu akhirnya barakallahu fikum pembacaan sampai Nabi Yusuf diangkat sebagai pejabat, kemudian masuk pada kisah datangnya saudara-saudaranya. Nah, di situ berhenti. Walaupun barakallahu fikum kita lewati potongan juz, tidak masalah. Kenapa barakallahu fikum? Karena ceritanya masih tersambung. Nah, wa fi qawlihi wal muhsanatu minan nisa, dan juga barakallahu fikum pada juz dengan ucapan Allah wal muhsanatu minan nisa. Tiba-tiba wal muhsanatu minan nisa. Kalau kita artikan secara langsung, dan wanita-wanita yang suci atau wanita-wanita yang sudah menikah. Kenapa? Wal muhsanatu minan nisa. Ada apa? Dan ini barakallahu fikum bersambung dengan ayat panjang sebelumnya. Hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian, mama-mama kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari kalian, saudari bapak kalian, saudari mama kalian. Seterusnya diharamkan. Pindah juz. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum, dan wanita-wanita yang sudah bersuami. Kenapa? Maksudnya bahwa hurrimat, dan diharamkan juga bagi kalian menikahi wanita yang sudah ada suaminya selama masih ada suaminya, kecuali janda. Nah, barakallahu fikum, selama masih ada suaminya tidak boleh. Illa ma malakat yaminukum, kecuali itu adalah budak-budak kalian. Kalau memang mereka adalah wanita yang ada suaminya, kemudian ditangkap dan ditawan, lalu menjadi budak, maka boleh untuk kalian gauli kalau sudah menjadi milik kalian. Dan cukup dengan dibersihkan rahimnya dengan 1 kali haid. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Inilah ketetapan Allah yang wajib ditunaikan atas kalian. Tersambung dia. Sehingga barakallahu fikum kalau berhenti dari ayat tadi, lalu masuk wal muhsanatu minan nisa, dan wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak kalian, itulah ketetapan Allah. Apa?
Sehingga Allah fikum di sini juznya hendaknya yang mau berhenti sebelum hurrimat atau barakallahu fikum selesaikan ayat setelahnya walaupun pindah juz. Nah, wa fi qoulihi ta'ala, dan juga dalam ucapan Allah, "Fama kana jawab qaumihi", dan tidaklah jawaban kaumnya siapa? Yang tahu kisahnya tahu bahwa maksudnya kaumnya Nabi Lut. Barakallahu fikum, sebelumnya perpindahan juz kisah Nabi Lut dan juga dialog antara mereka, antara Nabi Lut dan juga kaumnya. Pindah kisah tiba-tiba dan bukan tidak ada jawaban kaumnya selain pindah itu. Dan ini juga barakallahu fikum masih di pertengahan kisah. Setelah ini turun siksaan. Setelah ini penyebutan tentang siksaannya. Sehingga barakallahu fikum, kata penulis, yang seperti ini walaupun perpindahan juz, jangan pedulikan dengan perpindahan juz. Berhenti sebelum awal kisah, atau kalau memang berhenti di para juz, kemudian ingin melanjutkannya, mulai lagi dari awal kisahnya. Nah, wa fi qawlihi, dan juga dalam ucapan Allah, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih." Dan siapa yang kunut, siapa yang di antara kalian yang konsisten terus beribadah di antara kalian untuk Allah dan Rasulnya? Siapa kalian? Maksudnya istri-istri Nabi. Sebelumnya barakallahu fikum penyebutan tentang apa yang terjadi antara Nabi dan istri-istrinya. Bahwa di antara istri-istri Nabi ada yang menginginkan dunia, dan di antara mereka ada yang menginginkan akhirat. Sebelumnya mereka nuntut kepada Nabi alaihi salatu wasallam dalam perkara dunia. Maka Allah Azza wa Jalla kasih kepada Nabi buat pilihan untuk istri-istri. Wa may tayyib ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi. Baik. In kuntunna turidna Allah wa rasulahu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina. Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan kemewahannya, maka mari sini. Umatti'kunna, aku akan senangkan kalian. Wa utarrihkunna sarahan jamila, dan setelah itu aku ceraikan kalian dengan cara yang bagus. Dikembalikan ke bapaknya baik-baik. Tidak perlu dijemput, diantar. Kalau memang kalian ingin dunia, mari saya kasih senang, lalu saya akan pisah dengan kalian dengan cara yang baik. Tak perlu untuk diungkit kesalahan, tak perlu barakallahu fikum untuk diumbar-umbarkan ke media, keserangan. Masalah kasus pribadi antara suami dan istri masing-masing tahu. Usarrihkunna sarahan jamila, aku akan pisah dengan kalian dengan cara yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah, tapi kalau kalian ingin Allah, kalian ingin Rasulnya, kalian ingin negeri akhirat, fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima, maka niscaya Allah akan mempersiapkan bagi yang berbuat baik dari kalian dengan pahala yang besar. Nah, di sini Allah kasih pilihan untuk istri-istri Nabi, mau pilih Nabi atau dunia. Kalau pilih dunia, ya orang seperti Nabi bukan pencari dunia. Orang yang statusnya berdakwah, menyeru kepada Allah Ta'ala barakallahu fikum, bukan mencari dunia. Orang yang statusnya barakallahu fikum meluangkan waktunya untuk mendidik kaum muslimin, baik yang tua atau anak-anak barakallahu fikum, bukan pemburu dolar. Nah, kalau kalian menginginkan dolar, tinggalkan saja. Karena mereka bukan statusnya seperti itu. Tapi kalau kalian ingin bertahan bersamanya dengan mengharapkan Allah, mengharapkan Rasulnya, mengharapkan kehidupan akhirat yang pasti bagi orang-orang yang berjalan di atas syariat, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Maka ternyata setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan hal itu kepada istri-istrinya, semua istrinya sepakat tidak lagi nuntut-nuntut kepada Nabi. Dan mereka ingin untuk tetap bersama Nabi alaihi salatu wasallam, karena istri Nabi di dunia, istrinya juga di akhirat. Artinya jelas derajatnya pasti tinggi. Karena istri Nabi di dunia, selama dia masih dikatakan istri Nabi, maka nanti di akhirat sebagai istri Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka pertahankan itu. Maka setelah mereka mempertahankan hal tersebut, Allah kasih balasan yang baik untuk istri-istri Nabi. Nabi yang sebelumnya bebas menikah,
la yahillu lakan nisa'u min ba'du. Tidak boleh lagi engkau Muhammad nikah setelah itu. Terbatas istrinya Nabi. Nah, sebagai balasan dunia untuk istri-istri Nabi yang sekarang bertahan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Syahid barakallahu fikum, ayatnya terpotong di situ. Pindah kepada kisah yang lainnya. Sehingga kata penulis, kalau memang berhenti pada awal perpindahan juz, begitu ingin mulai baca lagi dari awal kisahnya. Nah, wa fi qawlihi ta'ala wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi, dan tidaklah kami turunkan kepada kaumnya setelahnya. Ini pada surat Yasin, masih berkaitan dengan kasus kisah para nabi. Wa fi qawlihi ta'ala ilaihi yuraddu 'ilmu as-sa'ah, usilat, sisa satu halaman. Habis. Wa fi qawli, dan ini wa ilaihi yuraddu 'ilmu as-sa'ah berkaitan dengan kasus atau kisahnya Nabi Isa sebelumnya. Wa fi qawlihi ta'ala wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu wa bada lahum sayyi'atu ma 'amilu, dalam surat Jathiyah pada perpindahan juz sebelum masuk al-Ahqaf, hanya sekitar separuh halaman. Selesaikan sampai habis surat. Wa fi qawlihi ta'ala qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Setelah itu barakallahu fikum, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, ini awal juz yang sebelumnya masuk pada kisahnya Nabi Ibrahim di Dariyah. Tatkala barakallahu fikum Nabi Ibrahim terkaget-kaget, terheran-heran dan khawatir begitu melihat para malaikat tidak menyentuh sajian daging sapi bakarnya beliau. Lalu dikasih kabar gembira tentang kelahiran anak. Tiba-tiba sama fatubukum ayyuhal mursalun, apa jawaban kalian? Apa yang kalian ingin sebutkan wahai orang-orang yang diutus, yaitu para malaikat? Sehingga barakallahu fikum ini terputus. Alangkah baiknya kalau diselesaikan sampai akhir kisahnya Nabi Ibrahim. Wa kadzalika al-ahzab. Ka qaulihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Demikian juga ahzab, hizb. Dalam satu juz berapa hizb? Ambil Al-Qurannya. Dalam satu juz berapa hizb? Ambil Al-Qurannya. Dalam satu juz ada 4 hizb. Setengah juz sama dengan 2 hizb. Setengah juz sama dengan 2 hizb. Satu juz berarti 4 hizb. Satu hizb artinya 1/4 juz. Baik. Dan juga terpaku dengan hizb 1/4. Kalau memang ayatnya masih sambung, maka sambung dengan kisah sebelumnya dan seterusnya. Kaqaulihi ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebut-sebutlah Allah pada hari-hari yang terhitung jumlahnya. 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa qauluhu ta'ala qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, katakan maukah kalian saya kasih tahukan yang lebih baik daripada hal itu? Fa kullu hada wa shibhuhu yanbaghi an la yubtada bihi. Maka semua ini yang disebutkan di atas dan juga yang semisal dengan itu sepantasnya untuk tidak memulai bacaan dari yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena masih ada yang terkait dengan di sebelumnya. Masih ada kisah ataupun pembahasan yang terkait dengan sebelumnya. Sehingga kalau mau memulai dari situ atau ambil kisah tersebut, bacaan tersebut, ambil dari ayat sebelumnya. Wala yuqafu alaihi, dan juga tidak sepantasnya berhenti padanya. Fa innahu muta'alliqun bima qabla, karena itu masih terhubung dengan apa yang sebelumnya. Wala taktarra bi kathratil fa'ilin lahu min al-qurra'i alladziina la yura'una hadhihi al-adab, dan jangan kalian tertipu dengan banyaknya orang yang melakukannya dari kalangan para qari yang tidak memperhatikan adab ini. Wala yufakkiruna fi hadhihi al-ma'ani, dan juga tidak memikirkan makna-makna ini.
وليتمثل ما رواه الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل فضيل بن عياض رضي الله عنه. Dan hendaknya seseorang memperagakan apa yang telah diriwayatkan oleh Hakim Abu Abdullah dengan sanadnya dari seorang sayyid yang mulia Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, la tastawhish turuqal huda liqillati ahliha. Jangan kalian merasa asing, jangan kalian merasa minder terhadap jalan petunjuk karena sedikitnya orang yang menjalaninya. Wala tattaranna bi kathratil halikin, dan jangan juga kalian tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Oh, di sana lebih banyak, saya ikut yang lebih banyak. Padahal di sana binasa, tidak. Dan juga jangan merasa minder dengan sedikitnya orang yang menempuh petunjuk tadi. Walihada al-makna qala al-ulama, dan berdasarkan makna ini ulama berkata, qira'atu suratin qasiratin bi kamaliha afdal min qira'ati ba'di suratin tawilatin bi qadri al-qasirah. Membaca surat pendek secara sempurna lebih utama dibandingkan membaca surat panjang tapi sesuai dengan kadar surat pendek yang dibaca tadi. Fa inna qad yukhfa al-irtibatu ala ba'd an-nas fi ba'd karena bisa saja tersamarkan keterkaitan ayat ini dan itu pada sebagian orang, pada sebagian kondisi. Nah, kita ulangi. Walihada makna qala ulama, berdasarkan makna yang di atas, para ulama mengatakan qira'atu suratin qasiratin bi kamaliha, membaca satu surat pendek secara utuh sempurna lebih utama dibandingkan membaca sebagian surat yang panjang tapi dengan kurang lebih dengan surat pendek yang sempurna dibaca tadi. Paham maksudnya sini? Baik. فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال, karena bisa saja tersamarkan keterkaitan antara ayat-ayat yang dibaca tadi kepada sebagian orang di sebagian kesempatan. Nah, sehingga barakallahu fikum pendek dibaca, tapi apa yang dia baca tidak ada kaitannya atau terputus maknanya sehingga mungkin sebagian orang bingung apa yang dimaksud. Beda kalau dia baca pendek secara utuh maka lengkap, tidak ada lagi yang diragukan, tidak ada lagi yang tersamarkan. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi an Abdullah bin Abi Hudayl at-Tabi'i an-Na'us. Qala, beliau mengatakan, kanu yakrahuna an yakra'u ba'd al-ayat wa yatruku ba'daha. Dahulu itu para salaf membenci untuk membaca sebagian ayat lalu meninggalkan sebagiannya. Nah, ini barakallahu fikum pasal yang kita ambil pada kesempatan kali ini berkaitan dengan adab berhenti atau memulai membaca dari suatu bacaan yang diinginkan. Nah,